Assalamualaikum. Yuk lanjut aja cara bikin rosemary oil. Di sini akan ada 2 metode. Stay tune, jangan di-skip. Cus. Balik lagi sama gua Riri di sini di DR Stories. Thank you yang udah nge-likes video-video gua. Jangan lupa video gua di-likes, dibantu ya supaya bisa ke-share sama algoritmnya YouTube. Dan juga yang belum subscribe, tolong di-consider untuk di-subscribe. Karena seperti video yang waktu lalu gue sempat bilang kalian bahwa I'm now into natural stuff. Ada beberapa lah yang gue pilih-pilih yang bisa gue gantikan secara natural gitu kan. Salah satunya adalah mencoba merawat rambut gue dengan hair oil. Yang tadinya ekspektasinya adalah untuk numbuhin rambut gue. Karena gue udah capek pakai yang namanya minoxidil lah, hair tonic lah, kayaknya nggak terlalu kelihatan hasilnya. Kalau minoxidil malah kalau udah nggak pakai tuh stop tuh rontok gitu loh. Dan ya nggak suka dong gue ya kayak gitu. Jadi gue lagi mencoba menggantikan fungsinya minoxidil dengan rosemary. Kalian nonton aja video rosemary gue. Di sini gue jelasin kenapa rosemary bisa menggantikan fungsinya minoxidil. Hai gengs, ini adalah bahan utamanya. Yang paling utama adalah ini rosemary keringnya ya. Lalu untuk rosemary kering aja itu udah cukup sebenarnya. Tapi karena gue udah mulai membaca yang lain-lain, jadi gue tambahin nih. Ada ini namanya fenugreek seed. Ini juga gue tambahin. Lalu ada ini habatus sauda juga bagus buat rambut ya. Kayak gini teksturnya. Ini juga gue tambahin. Direndam sama minyak. Pemilihan minyaknya bisa ini. VCO, Virgin Coconut Oil, atau ini, grapeseed oil. Sebaiknya pilih salah satu aja. Untuk ngerendamnya ya, pilih salah satu aja. Tapi kalau untuk kemudian dicampur setelahnya nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mau buat aja ya untuk bahannya. Kamu harus punya toples yang sebaiknya anti panas. Jadi artinya kalau dia masak di atas air panas double boiler itu dia nggak akan pecah. Gue mau kasih contoh bikin 1 cup. Sorry, ini ukurannya adalah 1/4 cup. Jadi 1/4 cup yang kering. Komposisinya itu adalah bisa 1/4 cup minyak juga atau 2 kalinya. Kita coba aja ya. Ya, 1/4 cup sebanyak ini. Kita coba minyaknya. Minyak yang gue pakai adalah yang grapeseed. Kita lihat ya, kalau 1:1 ini jadinya berapa? Kerendam nggak gitu? Cukup kerendam nggak? Oke, cukup. Jadi sebenarnya kalau lo mau kayak potensinya tuh kuat banget 1:1. Dari sini tuh lo aduk, sebenarnya tuh dia nggak kerendam banget, tapi ini potensinya akan gila sih. Tuh. Ini bagus, ini akan sangat kuat, powerful. Nah kemarin-kemarin gue pakein si moringa. Jadi di sini ditambahin lagi sama moringa bubuk. Tapi saat ini gue nggak mau dulu pakai itu. Nah metode pertama tuh adalah sebenarnya sesimpel ini udah jadi ditutup dan ditaruh di depan jendela supaya kena matahari selama 1 bulan. Nah guys, kamu tuh cuman manasin air di atas kompor yang airnya juga cuman setinggi 1-2 cm. And then kemudian tadi ramuan yang udah kamu taruh itu ditaruh di sini. Sebenarnya ini harusnya lebih tinggi lagi airnya ya. Sini gini biar kelihatan. Ini tuh apinya kecil karena kita cuman mau transfer ini panasnya si air ini. Ini adalah fungsinya sebenarnya menggantikan sinar matahari. Kita mau mempercepat. Caranya adalah dengan memanaskan ini. Dan ini dipanasinnya harus benar-benar kayak api kecil selama 2-4 jam gitu ya. Biar menyerap gitu. Nih kan aku bikin perbandingannya ada 1:1 ya. Kalau kamu ngerasa ini kurang, dibikin minyaknya 2 kali lipatnya pun nggak ada masalah biar cepet dapat banyak.
Nah, kalau kamu mau melakukan cara dengan crockpot seperti yang kemarin gua buat untuk hair tonic, silahkan. Itu akan lebih gampang karena cuma ditinggal doang semalaman dan udah pasti itu pemanasannya terjadinya tuh slow dan bagus gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke hasil yang gua udah punya. Ini udah gua simpen selama 1 bulan. Bikinnya dari rosemary, fenugreek dan juga habatus sauda dicampur. Penampilannya kayak gini, minyaknya nggak terlalu nggak terlalu berwarna. Jadi si habatus saudanya tuh nggak memberikan warna minyak menjadi gelap seperti amla dan moringa ya. Karena sebelumnya gue punya pakai moringa juga, warnanya tuh jadi hijau gitu kan. Nah ini tuh tidak memberikan warna segelap itu. Kalau bisa lihat ya warnanya golden gitu. Ini udah siap dipakai, cuman gue mau abisin dulu yang ramuan gue sebelumnya. Oke guys, karena itu udah gue masukin ke dalam botol ya, botol bekas. Jadi yang paling enak tuh emang dimasukin ke dalam botol pipet yang gitu ya, yang tetes. Karena kalau botol pump, menurut gue sih kurang enak. Karena kalau pipet tuh kayak bisa langsung di seret gitu. Ntar gue praktekin ya. Gue pakai kacamata ya guys, biar jelas. Nih, daerah sini nih. Aduh, ubannya udah muncul. Pakai dulu sampai seluruh rambut, oke? Nah guys, ini tuh udah ke seluruh kepala gue, tapi batang rambutnya tuh sama gue kayak sisa-sisa minyaknya aja gue yang ada di tangan gue gini-giniin ya. Nah gitu. Nah selanjutnya adalah proses pemijatan. Pemijatan ini bisa manual pakai tangan kayak gitu. Jadi mungkin minimum lu 5 menit kali ya kayak gini. Atau kalau lu punya brush silicone brush, gue punya yang ini juga bisa. Nah aduh ini gue enak banget, seneng banget pakai ini. Nah ini silikon brush manual juga, tapi ini membantu banget untuk mijitin kepala gitu ya. Nah kayak gini, aduh ini gue sampai punya di mobil loh. Jadi gue kalau sakit kepala tuh tinggal gini-gini di mobil enak. Atau yang kedua, gue pun punya head massager yang ini, yang listrik, yang apa baterai, yang listrik tuh kan. Tuh, ini lebih enak lagi karena kita nggak perlu gosok-gosokin gitu, jadi dia yang bergerak. Ini lebih oke sih, tuh. Intinya adalah kepala lo harus dipijat, udah itu aja ya. Mau pakai apapun itu bentuknya, kalau nggak punya ya tangan nggak apa-apa. Tangan sendiri apa tangan orang? Tangan orang lebih enak sih, kayak ini kita tinggal diem aja ke krep gitu ya. Nah yang selanjutnya yang lo lakukan adalah kalau ini didiemin at least 1 jam gitu ya sebelum lo keramas akhirnya. Atau kalau gua biasanya gua diemin sampai semalaman. Jadi gue besok paginya gue keramas. Tapi kalau nggak ada waktu kayak sekarang nih, gue siang-siang, gue akan keramas dalam beberapa saat lagi gue mandi. Tapi yang paling menyenangkan ya kalau misalkan malam-malam ya, gue tuh pakai kayak kaos gue yang melar, which is ini sebenarnya bukan kaos bekas, masih bisa gue pakai. Masih gue pakai gitu untuk tidur atau untuk di rumah. Cuman ini enak banget karena tipis dan melar gitu ya bahannya, sehingga kalau lo pakai buat tidur tuh kayak nggak ganjel-ganjel. Kaos ini tank top tepatnya, cari yang bahannya tipis lah. Nah jadi nanti ini tuh kayak nggak akan ngeganggu spray lo gitu, karena spray atau sarung bantal lo tuh jadi kayak nggak berminyak-minyak gitu, nggak ada masalah. Ini dibungkus kayak gini, baik semalaman maupun sekarang. Nah atau kalau lo punya kayak treatment cap yang buat kepala, ini gue punya ya, nih. Ini treatment cap, mereknya Warmi, gue beli. Dalamnya tuh kayak ada batu-batu gitu, which is batu-batu ini tuh katanya menghangatkan, membuat efek hangat kalau didiemin. Jadi ini sama kayak lu kerimbatan, tapi kalau kerimbat itu kan pakai sesuatu yang pakai sesuatu yang anget-anget kan biasanya, atau anduk anget juga boleh ya, by the way ya, anduk anget boleh. Intinya adalah lu memberikan kehangatan supaya
kulit kepala lu terbuka. Kalau anget kan kulit kepala lu terbuka. Nah, kulit kepala lu terbuka itu si minyak itu bisa menyerap lebih dalam lagi masuk ke dalam kulit kepala kita gitu. Itu juga baik ya. Jadi either dibungkus anduk panas, kaos panas kayak gini nggak apa-apa. Atau kalau mau dimalemin cuma dibungkus aja biar nggak belepotan ke spray sama ke sarung bantal. Atau juga kalau nggak mau anduk panas dan kalian kebetulan punya ini ya pakai ini nggak apa-apa buat anget-angetin. Nah guys, gitu guys, ada 2 metode ya yang tadi gua udah show, gampang kan dua-duanya? Yang satu butuh kesabaran, yang satu lagi nggak apa-apa, dicoba aja. Jadi selama kamu bikin dulu dengan metode yang pertama tuh ya, yang tadi yang metode pertama yang dibikin pakai double boiler gitu, dicoba dulu pakai, dicoba dulu beli, dicoba dulu buat. Nanti begitu kamu lagi selama pemakaian oil yang metode pertama, kamu bisa bikin yang metode kedua gitu loh. Oke, thank you so much yang udah nonton dan udah nge-like video gue. Yang belum nge-like silahkan di-like dong. Biar nanti gue dibantu YouTube untuk di-boost konten gue bisa ketonton sama teman-teman lain yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe silahkan pencet foto gua di sini supaya subscribe, nyalain loncengnya sekalian. Lihat video-video lainnya gua di sini. Salam rambut sehat.